Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting, yaitu terkait dengan bantuan BPNT diberikan ataupun dicairkan dalam bentuk uang tunai, sahabat YouTube. Namun ini khusus bagi keluarga penerima manfaat kategori ini, sahabat YouTube. Dan ini merupakan aturan baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya membantunya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja sebelum saya melanjutkan informasinya pada video kali ini, saya membantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk menyimak video pada kali ini dengan seksama dan tentunya jangan di skip ya sahabat YouTube, supaya informasi yang penting, urgen informasinya ini tidak terlewat. Apabila terlewat tentunya nanti akan menimbulkan gagal paham, dan jangan sampai sahabat YouTube semua hanya melihat hotline-nya ataupun melihat thumbnail-nya saja, karena tentu apabila hanya melihat thumbnail-nya bisa menimbulkan kegagalpahaman sahabat YouTube. Nah, langsung saja sahabat YouTube, di sini saya telah mendapatkan salinan ya terkait dengan petunjuk teknis terkait dengan penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur tahun 2021. Jadi program sembako atau istilahnya BPNT ya sahabat YouTube. Nah, di sini terkait dengan penyaluran melalui pos penyalur. Nah, ini ada tanda tanya mungkin bagi sahabat YouTube semua ya. Biasanya bantuan BPNT atau program sembako itu kan disalurkan melalui Bank Himbara. Nah, ini kok melalui pos penyalur? Ini apa ya? Ya, jadi ini sahabat itu perlu diingat ya, dan perlu dipahami bersama informasi pada video kali ini sahabat itu. Nah, kenapa dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini ada istilahnya penyaluran program sembako atau BPNT ini melalui PT Pos atau melalui pos penyalur ya sahabat itu. Di sini alasannya ataupun hal yang perlu dipertimbangkan yang pertama adalah bahwa untuk optimalisasi penyaluran bantuan program sembako kepada keluarga penerima manfaat program sembako yang tidak dapat disalurkan melalui bank penyalur, maka perlu dilakukan penyaluran bantuan program sembako melalui pos penyalur. Jadi yang dimaksud pada video kali ini khusus bagi keluarga penerima manfaat kategori ini itu adalah bagi yang tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur sahabat YouTube. Lah, kenapa kok tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur? Sahabat itu perlu dipahami, telah dilakukan proses pemadanan data mulai bulan Januari kemarin sahabat YouTube. Nah, setelah dilakukan proses pemadanan data antara Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Dirjen Pencatatan Sipil ya sahabat YouTube. Nah, di situ ternyata ditemukan data-data keluarga penerima manfaat program sembako atau bantuan BPNT yang tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur. Mungkin alasannya mungkin karena daerahnya terpencil sehingga dari Bank Himbara ini tidak bisa menjangkau, atau di daerah-daerah tersebut masih belum ada agen-agen bank ya sahabat itu, ataupun masih belum ada agen-agen e-warung untuk menyalurkan bantuan tersebut. Kemudian mungkin juga dikarenakan data yang anomali dan lain sebagainya sahabat itu, sehingga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia setelah melakukan rapat evaluasi dan percepatan pada tanggal 3 Mei dan juga pada tanggal 10 Mei ya, yang dipimpin oleh Bapak Menko PMK yaitu Bapak Muhadjir Effendi sahabat itu, di situ dibahas dan ditentukan bahwasanya untuk menindaklanjuti adanya data KPM yang tidak bisa disalurkan program sembako ini melalui bank penyalur, maka harus disalurkan melalui pos penyalur sahabat YouTube. Nah, mekanismenya seperti apa?
Jadi dari pos penyalur tentu nanti akan dibukakan bagi keluarga penerima manfaat kartu sembako ini yang tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur, sahabat YouTube. Jadi datanya ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya, juga diambil dari data DTKS tentunya, sahabat YouTube. Nah, ini nanti ketika tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur, PT Pos ini membukakan rekening giro ya, istilahnya membukakan rekening giro. Kemudian nanti dari kementerian akan mentransfer uang tersebut ke rekening giro tersebut atas nama KPM. Nah, kemudian oleh KPM nanti dari Pos ini akan menyalurkan secara tunai, sahabat YouTube. Jadi diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai sebesar Rp200.000, sahabat YouTube. Nah, jadi seperti itu. Bagi keluarga penerima manfaat bantuan BPNT yang sudah menggunakan Bank Himbara, apakah nanti akan menggunakan pos ini? Tentu tidak, karena ini khusus bagi keluarga penerima manfaat yang tidak bisa disalurkan melalui bank penyalur atau melalui Bank Himbara, sehingga perlu dilakukan penyaluran melalui pos penyalur, sahabat YouTube. Sehingga nanti pos penyalur ini akan menyalurkan secara langsung dalam bentuk uang tunai Rp200.000 yang akan langsung diantar ke alamat keluarga penerima manfaat yang khusus penyalurannya menggunakan pos penyalur, sahabat YouTube. Namun ada opsi lain, bisa juga nanti keluarga penerima manfaat ini datang ke kantor pos ya, sahabat YouTube, untuk mengambil bantuan BPNT ataupun program sembako Rp200.000 ini, atau juga penyalurannya bisa melalui komunitas di daerah, mungkin daerah ada terpencil ataupun daerah-daerah yang mungkin masih belum terjangkau ya, sahabat YouTube. Jadi ini menggunakan penyalurannya melalui komunitas ya, sahabat YouTube, di situ. Nah, nanti setelah uang sembako Rp200.000 ini diberikan secara tunai, dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menganjurkan bahwasanya penyaluran ketika melalui komunitas ini disarankan untuk mencari daerah yang dekat dengan e-warung, sehingga nantinya uang Rp200.000 ini oleh KPM bisa langsung dibelanjakan ke e-warung, sahabat YouTube. Namun apabila jauh, jadi nanti oleh KPM bisa uang Rp200.000 ini dibelanjakan selain ke e-warung bisa ke pasar-pasar tradisional, sahabat YouTube, untuk memenuhi gizi seimbang tentunya. Apa saja yang bisa dibelanjakan? Yaitu yang pertama terkait dengan karbohidrat. Di sini ada beras, kemudian ada pipilan jagung, sagu dan sebagainya. Kemudian untuk protein hewani bisa menggunakan telur, kemudian daging ya, sahabat YouTube. Kemudian ada protein nabati, bisa menggunakan tempe, kacang-kacangan. Kemudian ada sayur dan mineral, bisa menggunakan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi keempat komponen ini harus terpenuhi ataupun harus dibeli oleh keluarga penerima manfaat tersebut, sahabat YouTube, baik ke e-warung apabila ada e-warung, apabila tidak ada bisa ke pasar tradisional, sahabat YouTube. Nah, bagaimana dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ini memastikan bahwa bantuan Rp200.000 itu memang benar-benar dibelanjakan oleh keluarga penerima manfaat untuk membeli sembako untuk pemenuhan gizi tersebut? Maka di situ dari pos penyalur ini akan memberikan sebuah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM ya, sahabat YouTube. Di situ nanti si KPM ini menandatangani bahwasanya mereka bersedia menerima uang Rp200.000 untuk dibelanjakan bahan-bahan sembako sesuai apa yang ditentukan oleh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sudah saya sebutkan tadi, sahabat YouTube. Dan juga bisa dilakukan monitoring melalui riset ya, sahabat YouTube, dari perguruan tinggi dan lain sebagainya. Jadi informasinya seperti itu, sahabat YouTube. Jadi jangan sampai gagal paham, jadi disimak sampai tuntas ya, sahabat YouTube. Oke, sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.